Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan terkait materi informatika di kurikulum Merdeka di kelas 8. Nah, di sini kan misalnya ada guru yang baru mendapatkan mata pelajaran informatika, maka ini ada sedikit referensi, mudah-mudahan terbantu. Nah, yang pertama sekali, sebelumnya saya sudah mendownload buku dari Kemendikbud terkait dengan informatika yang terdapat di PMM. Nah, ini topiknya. Apa sih yang perlu kita bahas di pertemuan pertama kepada siswa? Nah, yang pertama, teman-teman sesama guru bisa menyampaikan topik yang berupa konsep mata pelajaran informatika. Nah, selanjutnya kita juga bisa menyampaikan prinsip belajar informatika serta tahapan pembelajaran informatika kepada siswa. Karena di hari pertama kita bertemu siswa, maka kita bisa mengenalkan terkait apa sih informatika itu. Nah, inilah konsepnya. Konsep mapel informatika yang pertama, kita bisa menyampaikan informatika adalah sebuah disiplin ilmu yang mencari pemahaman dan mengeksplorasi dunia di sekitar kita, baik natural, dunia, dan alam sekitar kita, maupun artifisial, dunia maya, atau dunia digital yang diciptakan oleh manusia. Selanjutnya, informatika juga berkaitan dengan studi, pengembangan, dan implementasi dan sistem komputer, serta pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar pengembangan yang didasari pada pemahaman dunia nyata dan dunia artifisial. Nah, saya sudah menyampaikan konsep mapel informatika ini kepada siswa, dan mereka antusias sekali terkait dengan mapel informatika ini. Selanjutnya kita bisa menyampaikan terkait dengan prinsip belajar informatika. Apa aja sih prinsipnya? Nah, yang pertama sekali, prinsip belajar informatika yaitu informatika didasari berpikir komputasional. Computational thinking sebagai landasan berpikir. Berpikir merupakan elemen paling penting dalam belajar. Selanjutnya, informatika bukan hanya memakai gawai atau komputer, tetapi juga memakai aplikasi perangkat lunak dan memahami sistem komputasi. Informatika merupakan salah satu cabang ilmu seperti halnya matematika, biologi, dan ekonomi. Nah, jadi di sini jelas sekali ya, informatika itu berarti tidak hanya belajar terkait dengan mapel seperti sebelumnya itu TIK, yaitu misalnya komputer saja fokusnya, tidak, tapi lebih luas lagi. Nah, selanjutnya, informatika terdiri dari atas konsep keilmuan dan praktik, dikemas dalam aktivitas pembelajaran yang diharapkan akan menjadi pengalaman belajar yang menyenangkan, bermakna, dan berkesan untuk kemudian dapat diterapkan dan menyelesaikan persoalan kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya apalagi kira-kira nih prinsip belajar informatika? Informatika merupakan ilmu yang berinteraksi dengan semua bidang lain. Nah, berarti kan dia tidak hanya fokus ke komputer saja, jadi dia fokus kepada bidang lain juga. Oleh sebab itu, setelah belajar informatika, kalian perlu memikirkan apa kaitannya dengan mata pelajaran dan bidang lain, apa yang kudapatkan pada pembelajaran informatika, apa yang dapat membantuku untuk memahami mata pelajaran lain yang lebih baik dan sebaliknya, apa yang dapat kuterapkan untuk menyelesaikan persoalan yang kuhadapi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi prinsip belajar informatika ini menurut saya lebih bagus sekali ya, karena tidak hanya fokus ke gadget dan TIK saja, tetapi dia dapat memecahkan masalah, mengaitkan dengan pelajaran-pelajaran lain. Nah, itu adalah konsep dari belajar informatika, dan ini adalah sumber prinsip belajar ini dari buku yang saya download, yaitu di PMM. Teman-teman bisa download di PMM masing-masing terkait dengan informatika, dan ini especially terkait dengan kelas 8 semester pertama. Nah, selanjutnya prinsip belajar informatika. Poin selanjutnya, pembelajaran informatika akan mendidik kalian suatu hari menjadi pencipta ide,
karya digital kreatif, aplikasi, atau sistem komputasi di dunia digital, bukan hanya sebagai pengguna teknologi atau konsumen produk. Jadi kita di sini benar-benar menciptakan ya, ide kita kreatif kita tuangkan di informatika ini. Selanjutnya pembelajaran informatika kelas 8 ini dilakukan sebagai kelanjutan pembelajaran kelas 7. Selanjutnya, tahapan pembelajaran informatika ini ada beberapa. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Selanjutnya ada pertanyaan pemantik, ada peta konsep, dan apersepsi. Nah, ini tahapan-tahapan yang biasanya digunakan dalam pembelajaran informatika. Bahkan di pembelajaran lain pun juga ada yang namanya tujuan, pemantik, peta konsep, dan lain sebagainya. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan informatika, dan materi ini bisa kita jelaskan di pertemuan pertama kepada siswa-siswi supaya mereka lebih paham apa yang akan mereka pelajari dan bagaimana sih yang dimaksud dengan informatika tersebut. Jadi mereka itu tidak hanya menggunakan produk yang sudah diciptakan di pelajaran ini, tetapi mereka akan lebih kreatif memikirkan, menciptakan bagaimana sih yang harus diciptakan terkait dengan teknologi ataupun aplikasi apa yang akan dikembangkan. Saya rasa cukup di sini dulu terkait dengan video pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share supaya tidak ketinggalan informasi baru. Thank you for watching. See you on the next video. Bye-bye.